Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. And buat teman-teman yang kasih komen pertama di video ini, nanti kita bakal pilih ya untuk jadi altcoins update berikutnya. Dan ada beberapa mungkin komen-komen altcoins yang ada di video ini akan saya pilih ya, salah satu atau salah dua untuk saya post di grup Telegram. Jadi kayak kemarin waktu lagi live streaming kan ada yang request ya untuk seputar Avalanche, udah saya share di grup Telegram, so kalian bisa cek di grup Tele. It's free by the way guys, tinggal klik link yang ada di kolom description. Oke, so teman-teman sekalian, kita langsung update aja untuk altcoins hari ini. Ada 2 coin yang akan saya review, dua-duanya meme ya. Ini karena request yang terakhir di live streaming juga, jadi ya saya pilih yang paling banyak diminta lah sama teman-teman sekalian ya. Kita bakal bahas sedikit tentang PP, dan ada satu altcoins baru ini kelihatannya di request sama teman-teman juga pada saat itu, yaitu Catizen ya. Ini baru rilis atau baru launching di Binance juga, jadi kayak tergolong masih baru, masih dapat money flow yang cukup fresh, volume masih cukup besar dan masih cukup menarik. But before kita ngomongin itu, saya pengen ajak teman-teman discuss sedikit tentang kondisi daripada Total 3 terlebih dahulu. Oke, jadi teman-teman sekalian, Total 3 adalah satu data penting yang kita perlu perhatikan ya. Dan kalau kita lihat di sini kondisinya, Total 3 itu udah testing lagi terhadap area strong resistance-nya. Oke, jadi kalau kita lihat sih dalam beberapa bulan terakhir, Total 3 itu mengalami penurunan secara perlahan ya, seperti membentuk sebuah descending channel. Dan pada akhirnya kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, ini sebenarnya posisi itu kita udah deket banget dengan batas atasnya kembali. Yang saya nggak tahu, yang jadi pertanyaan besar itu adalah apakah kita akan melihat dia berhasil breakout dan naik dengan impulsif, atau di sini malah kita akan mengalami rejection terlebih dahulu dan kembali mengalami koreksinya. Namun biar gimana pun, saya tetap memperhatikan bagaimana kondisi ini bisa menjadi sebuah indikasi awal lah ya dari potensinya untuk Total 3 itu sudah menemukan titik bottomnya. Kenapa? Karena kita udah mendapati yang namanya higher low di dalam proses penurunan ini. Walaupun demikian, kita masih punya batas atas. Jadi kalau kalian menggunakan Fibonacci retracement, di atas itu pas tuh di Fibonacci 0,79%. Dan mungkin kalau misalkan ya, di sini saya hapus dulu deh biar teman-teman bisa enak lihatnya yang lebih jelas ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, itu sebenarnya kita punya SNR itu yang sejauh ini menjadi perbatasan ya. Pertanyaannya adalah si Total 3 bisa claim area itu atau tidak. Itu akan menjadi kunci utama untuk kita melihat alts bisa rally lebih impulsif atau malah cenderung melempem lagi gitu. Karena kalau kalian perhatikan, ini adalah SNR yang berkali-kali dites, sudah berkali-kali juga memberikan efek yang luar biasa ya pada pergerakan si Total 3 tersebut, dimana kita ngelihat di sini testing mantul ya kan. Ketika kita lihat dia breakdown, di retest and then turunnya lebih jauh, dia naik, di retest, dia naik tapi nggak mampu naik lebih jauh, kemudian dia turun dan retest, kemudian mengalami rejection kembali. Pertanyaan yang timbul adalah saat ini kita bakal ngalamin rejection kembali, atau dia akan breakout dan kembali flipping area tersebut menjadi support yang baru dan major untuk pergerakan secara gambaran besar. Ini bakal jadi momen-momen krusial ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian lihat kondisi kayak gini, dan let's say ini dalam 2-3 hari ke depan, karena kita nggak pernah tahu ya, katakanlah 2-3 hari ke depan, ternyata market malah mengalami koreksi terlebih dahulu. Terutama triggernya dari mana? Balik lagi ke Bitcoin-nya. Bitcoin kita udah bahas dalam beberapa hari terakhir, kita ngelihat ada perlambatan momentum, kemarin closingnya dalam keadaan bearish, membentuk sebuah spinning tops, kemudian hari ini kita masih nggak ngapa-ngapain sih sebetulnya ya. Kalau teman-teman perhatiin itu Bitcoin, posisi kita tuh cuman konsolidasi doang, back and forth. Namun sekarang memasuki sesi New York Open, seperti biasa ya, pergerakan akan cenderung hot, bisa didorong oleh faktor dollar index juga, yang dimana hari ini dapat rilis data ya berupa CB Consumer Confidence, dan angkanya lumayan turun drastis ini. Ya, ini sebenarnya menandakan kalau ada potensi daya beli masyarakat di US itu sedang dalam keadaan melambat, dan ada positif ada negatifnya ya. Positifnya adalah di sini berarti dari segi inflasi harusnya akan cenderung turun, tapi kalau dari segi daya beli itu artinya bisa dibilang lagi mengalami perlambatan juga tuh ya pada kondisi di sana. Dan ini akan mempengaruhi juga terhadap pergerakan stock market dan juga si crypto itu sendiri. But so far kita bisa lihat teman-teman, Bitcoin hanya mengalami
pullback ya, retest terhadap previous support resistance, and then ya kita barusan lihat dia mantul. Tapi memang di jam ini adalah jam yang sangat krusial kalau misalkan teman-teman mau trading, alangkah lebih baik menunggu hingga lewat dari jam 8.30 itu, terutama pada saat New York Open. Biasanya pergerakan sangat-sangat volatile dan cukup impulsif, tapi kadang dengan kondisi yang relatif manipulatif. Ya, itu jadi agak lebih meningkatkan concern kita. Nah, jadi itu guys ya. Jadi kalau total 3, balik lagi ke sini, seandainya dalam beberapa hari teman-teman ngelihat altcoins malah mengalami koreksi atau malah U-turn, sekali lagi saya tekankan teman-teman, kalian bisa lihat ya bahwa pergerakan ini itu adalah satu struktur penguatan, dan kita tuh masih punya possibility loh untuk dia kembali mengalami retracement dulu. Jadi kalau misalkan kita tarik data di sini, ini adalah area di mana terjadi kumpulan demand lah ya pada pergerakan si altcoins ya. Sehingga kalau misalkan andaikan kita ngelihat dia mengalami rejection, ini pun masih bisa menjadi higher low-nya dia untuk dia naik kembali. So sebenarnya nggak ada masalah gitu. Nah, oleh karena itu kenapa saya ngebahas ini? Karena sebenarnya main pointnya itu adalah kita pengen teman-teman juga punya gambaran ya. In case kalau kalian ngelihat nih altcoins kesayangan kalian suddenly lagi dalam keadaan make a move dan lagi dalam keadaan yang cukup impulsif, Anda nggak perlu ngambil keputusan impulsif ya. Anda cukup sabar sedikit, tunggu ada koreksi atau retracement, and then baru decide untuk masuk atau tidaknya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat saat ini guys, ini adalah analisis yang terakhir saya share sama teman-teman pada saat lagi live streaming. Kita bawain analisis ini dengan menggunakan Elliott Wave Theory, di mana kita ngelihat by proses ya. Kalau ini bisa aja merupakan ABC korektifnya yang sebetulnya harusnya di bawah wave 4, tapi kalau misalkan memang ternyata tren dari PP sendiri bullish ya, tren bullishnya dari PP sendiri itu sangatlah kuat, maka sebenarnya kita nggak perlu juga sih nunggu sampai dia harus mengalami ya istilahnya break sampai di bawah level wave 4 tadi gitu. Bahkan yang menariknya teman-teman sekalian, kalau misalkan di sini saya tidak menggunakan chart logarithmic ya, Anda bisa gunakan trendline sebagai salah satu acuan, maka sebetulnya trendline ini lagi di test teman-teman, dan ini bakal jadi momen untuk yang si PP, apakah dia bisa breakout atau tidaknya ya. Kalau dia bisa breakout, Anda juga perhatikan di sini sebetulnya terdapat apa? Confluence itu ya. Di sini juga terdapat support resistance-nya, dimana Anda bisa lihat ini adalah resistance, support, and then resistance. Di sini a fake out, tapi itu resistance, dan saat ini kita lagi testing resistance itu. Jadi kalau misalkan PP bisa breakout, ini harusnya bisa sekaligus menandai kita sedang masuk dalam fase pertama kembali. Jadi jatuhnya ini adalah first wave, and then nanti kalau ada koreksi atau pullback itu wajar, baru 3, 4, dan 5 tuh kita ngomongin untuk sub wave-nya, di mana potensinya itu berarti penguatan lanjutan. Ya, sementara kita lihat kayak gitu. Maka dari itu, teman-teman, kalau Anda yang lebih paham ya di dalam technical analysis, Anda bisa menggunakan time frame kecil seperti for example di sini ada pada time frame 4 jam. Ya, saya pribadi sih sebenarnya udah follow up PP cukup lama teman-teman sekalian. Jadi recently saya ada beberapa kali nge-share juga di advance group. Sebentar ya, saya coba untuk tunjukkan kepada teman-teman sekalian. Nah, ini ada PP teman-teman sekalian ya. Sejak dia breakout dari trend line, kita udah mulai cukup aware, dan kita mulai aktif pantau sampai akhirnya kemarin PP itu sempat turun korektif. Lalu proses atau pergerakannya itu cenderung mengalami konsolidasi saja, tapi overall gambarannya adalah dia bisa bertahan di atas support resistance yang major pada perspektif time frame kayak 8 jam di sini saya menggunakannya, teman-teman. Lalu hari ini ya kita bisa bilang lihat PP ada reaction yang cukup baik sekali ya. Minimal kalau teman-teman lihat di sini SNR dipertahankan dengan baik setelah adanya proses liquidity sweep atau fake out hari ini diklaim, dan dia mampu bertahan di atas SNR itu, bahkan ngebentuk sebuah doji candle atau sebuah pin bar pada perspektif time frame 8 jam. Dan saat ini kita sedang dalam keadaan menguat, berusaha untuk breakout dari previous support resistance yang baru. Ya, ini kalau misalkan berhasil di flip, mudah-mudahan aja PP masih bisa nerusin penguatannya hingga testing ke level yang berikutnya, yaitu di kisaran area $0.095. Ya, itu sementara kalau yang saya lihat pada pergerakan si PP. Dan kalau kita lihat pergerakan internalnya juga sama teman-teman.
Setelah dia berhasil mengalami liquidity sweep ini, dia naik perlahan-lahan, ngebentuk sebuah falling wedge, break, and retest, and then dia mantul naik lagi. Cukup menguat lah. So far cukup menarik ya kalau kita ngelihat teman-teman pada progresnya si PP sendiri memang tampaknya menunjukkan kalau masih ada enough buyers dan demand untuk ngedorong harga pada PP itu kembali menguat lagi dan bahkan balik sampai testing ke previous high point yang terdekatnya, mungkin di kisaran $0.01. Oke, semoga cukup jelas tuh sampai di situ ya. Nah, berikutnya Cathy teman-teman sekalian. Ini koin masih baru banget, data dan informasinya masih sangat sedikit, tapi kita masih bisa gunakan juga dari time frame kecil seperti 1 jamnya. So far, kalau kita ngeliat sekilas di perspektif time frame 1 jam, Cathy itu sempat breakout dari sebuah trend line, kemudian dia naik perlahan-lahan teman-teman sekalian ya, dan dia tertahannya itu tepat sekali di support resistance kisaran area $0.8375. Nah, kalau teman-teman sekalian Anda biasnya bullish terhadap si Cathy, sebetulnya sih Cathy baru bisa akan perform kalau misalkan dia berhasil ngeklaim area 0,8375 itu. Di bawahnya juga, kalau teman-teman bilang kayak Vin, ini kan tapi ada support resistance. Iya, itu betul. Tapi artinya teman-teman, Cathy ini saat ini lagi berada di dalam kondisi dijepit antara resistance yang sangat major sekali dan antara support resistance yang malah cenderung minornya. Ya, ini untuk internal structure-nya teman-teman sekalian. Maka sebetulnya kalau kita lihat saat ini kondisinya, ya Cathy ini agak dilema. Tapi kalau misalnya teman-teman punya planning untuk melakukan reakumulasi, well, this is your risk. Ya, kamu harus perhatikan, turun sampai kisaran 0,72, Cathy itu berarti memberikan kamu floating drawdown sampai minus 9%. Tapi kalau misalkan Cathy bisa successfully balik ke high point yang terdekatnya aja, yaitu di kisaran area 0,9854-an, maka Anda bisa mendapatkan gain up to 24,48%. Ya, kalau kita berbicara secara risk and reward, itu berarti sekitar 2,5 teman-teman sekalian. Nah, tiga pertanyaannya, menurut kamu worth it nggak 2,5 itu untuk kamu resikokan sejumlah uang melakukan transaksi pada si Cathy? Kira-kira gitu. Kalau lihat dari perspektif time frame 1 jamin juga, ini sebenarnya ada dua perspektif. Tadi saya pikir kita bisa ngelihat dia udah valid breakout, tapi bisa juga teman-teman kalau misalnya kayak gini kita cuma terkonsolidasi. Ya, cuma terkonsolidasi doang. Mungkin nunggu proses building order, mungkin tunggu proses buyersnya masuk lagi, load lebih banyak barang lagi. Tapi demikian, biar gimana pun kalau saya ngelihatnya overall ini adalah bagian dari transisi. Kita bisa lihat bagaimana seller sebelumnya cukup agresif, namun di sini sudah mulai melambat. Ya, mulai melambat, dia bahkan mampu create higher high, pullback dan kembali mengalami konsolidasi. Ya, biasanya sih kalau kayak gini itu artinya lagi proses building order karena terjadinya di range yang relatif murah dan agak di bawah. Ya, kira-kira kayak gitu teman-teman sekalian. Jadi kesimpulannya gimana? Ya, kalau untuk Cathy, teman-teman seandainya mau manfaatkan, Anda bisa tunggu breakout itu untuk lebih validat lagi ya, untuk lebih memvalidasi lagi. Sementara PP, ya so far so good. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan teman-teman sekalian. Alright, so that's gonna be the update for altcoins today teman-teman sekalian. Semoga informasi yang saya deliver bisa bermanfaat. Dan sekiranya kalian suka dengan videonya, don't forget to hit the likes button. Juga jangan lupa untuk leave comment, barangkali komen teman-teman yang akan terpilih untuk next altcoins update, baik itu di Telegram ataupun di Discord, YouTube ya. Kalau misalkan di YouTube ya udah pasti yang the first comment tuh. Okay, so God bless for everyone and I'll see you guys again in the next update. Cheers and bye bye guys.